Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Martin Paes ketagihan terapi bekal. Sandy Walsh si paling antusias di skuad Garuda. FIFA tingkatkan mental Sintayong. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Klub asal Belgia Kassiuban punya harapan untuk Saint Patinama yang akan membela timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia. Melalui laman resmi klub Saint Patinama diharapkan mampu bersinar hingga membawa skuad Garuda tampil maksimal lawan Arab Saudi. Sebelumnya Saint Patinama telah antusias menjalani latihan hari kedua di Arab Saudi. Pemain berposisi bek kiri tersebut bakal memanaskan persaingan bersama dengan Pratama Arhan dan Calvin Verdong yang juga memiliki kualitas. Kini menarik untuk menanti siapa yang akan menjadi pilihan Sintayong mendatang. Kiper FC Dallas Martin Paes sedang bangga-bangganya membela timnas Indonesia. Meski belum bisa dimainkan melawan Arab Saudi, Martin Paes tetap serius menjalani semua sesi latihan yang diberikan pelatih kiper timnas Indonesia. Saking senangnya dipanggil timnas Indonesia, Martin Paes mengunggah feed di akun Instagramnya. Bahkan dikutip dari akun Instagram @garuda.letsgo.id, kiper yang mengaku berasal dari Kediri tersebut ketagihan terapi bekal. Di sisi lain, Elkan Bagot seakan melupakan skuad Garuda. Sejak akhir Mei 2024 atau bangkit dari panggilan timnas Indonesia U23, Bagot menghapus bendera Indonesia di bio Instagramnya. Bahkan bek jangkung itu juga mengunfollow pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sederet fakta di atas pun menunjukkan ada yang tak beres antara Elkan Bagot dengan pelatih Sintayong timnas Indonesia. Bek kanan timnas Indonesia Sandy Walsh antusias menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu membuatnya cukup menikmati pola latihan dari tim pelatih. Melalui Instagram pribadinya, Sandy Walsh menegaskan timnas Indonesia harus bisa menampilkan performa terbaik dalam laga nanti agar dapat mencuri poin. Jadi timnya menyiapkan diri dengan sebaik mungkin dengan maksimal waktu yang ada. Pemain Kavi Mechelen itu pun mengaku selalu bahagia saat dapat kembali membela tim merah putih. Hal itu mendorong Sandy Walsh untuk berusaha memberikan kontribusi terbaik saat turun laga. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Sintayong pun memastikan kondisi pemain tidak ada bermasalah sejauh ini. Namun persiapan agak sedikit terganggu dengan cuaca buruk di Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dipuji Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA setinggi langit jelang melawan Arab Saudi. Meski perbedaan kualitas menghantui, FIFA memuji pelatih asal Korea Selatan itu dengan menyebut STY sang pembuat sejarah selama 4 tahun menjadi pelatih timnas Indonesia. FIFA mengatakan julukan itu tidak disematkan begitu saja, tak lain karena dampak signifikan yang telah diberikan STY terhadap perkembangan sepak bola di tanah air, hingga peringkat FIFA tim merah putih melonjak drastis. Secara tidak langsung, pujian FIFA di atas bukan tidak mungkin bisa membuat mental Sintayong lebih meningkat lagi dan termotivasi saat melawan Arab Saudi nanti. Dalam wawancara dengan FIFA, Sintayong pun membeberkan target jangka panjangnya, yaitu membawa timnas Indonesia merangsek ke peringkat 100 dunia. Selain itu, target jangka pendeknya yaitu membawa skuad Garuda finish di posisi 3 atau 4 putaran ketiga, sehingga lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian ke babak playoff demi merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Pelatih Rusia Valery Karpin menyoroti kondisi kandang Vietnam Stadion Maidin Hanoi. Hal ini disampaikan oleh Valery Karpin jelang laga antara Rusia versus Vietnam pada FIFA Matchday bulan ini. Pelatih Rusia ini berpendapat bahwa Stadion Maidin tak memiliki kualitas yang kurang baik. Terlepas dari semuanya, ia menegaskan tetap akan memerintahkan anak asuhnya memberikan penampilan terbaik di lapangan.
Semua dilakukan demi meraih kemenangan atas Vietnam. Sebelumnya kondisi Stadion Maidin pun memang telah banyak mendapatkan sorotan. Salah satunya datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang sempat mengkritik kondisi lapangan Stadion Maidin setelah dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 0-2 pada 9 Januari lalu. Kala itu Sintayong berpendapat bahwa kondisi lapangan yang buruk. Ketum PSSI Erick Thohir menyebut kegiatan Misa Akbar yang dihadiri oleh Paus Fransiskus tak akan ganggu agenda timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan bahwa persiapan rumput GBK untuk menyambut laga melawan Australia akan siap 100% tanpa kendala. Mantan Presiden Inter Milan itu menilai pengelola GBK harus memanfaatkan momen ini dengan baik dengan memberikan kualitas rumput nomor 1 menyambut laga melawan Sokros nanti. Pasalnya, ini adalah momentum yang tepat mengingat animo penonton sepak bola Indonesia sedang tinggi-tingginya, yakni untuk menyaksikan timnas sepak bolanya berlaga di putaran ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah. Setelah acara Misa Akbar selesai, Erick Thohir pun menegaskan pihaknya akan memantau secara langsung persiapan terakhir Stadion GBK menyambut laga melawan Australia pada 7 atau 8 September untuk memastikan kualitasnya benar-benar baik. Terlebih, Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya sempat direncanakan menjadi venue laga Indonesia melawan Australia untuk pertimbangan mendapatkan kualitas rumput yang bagus. Pemain keturunan Eliano Reinders Santer dikabarkan bakal jadi satu nama yang akan datang ke Indonesia pada September 2024 ini. Rumor itu semakin menguat karena adik dari gelandang AC Milan Tijani Reinders itu belum lama ini terciduk mengikuti agen yang sering membantu pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia Fardi Bahdim. Meski belum mengikuti Erick Thohir, Eliano juga menyukai postingan Erick Thohir yang mengunggah poster jelang perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Awal Eliano Reinders dikabarkan menjadi pemain yang diincar untuk naturalisasi sendiri bermula ketika Arya Sinulinga menyebut bahwa pemain yang bakal diproses naturalisasi bukan nama-nama yang kerap disebut di publik. Maka dari itu, netizen memprediksi salah satunya adalah Eliano Reinders yang memang jarang atau santer dirumorkan. Kemudian Arya Sinulinga pun kembali membeberkan bahwa akan ada pemain keturunan yang datang di Indonesia pada awal bulan September 2024 ini. Ketum PSSI Erick Thohir akan bicara terkait insiden tas Dimas Derajat yang sempat hilang saat menjalani latihan di Stadion ABC Senayan, Jakarta pada Sabtu lalu. Ia menyayangkan pengamanan untuk timnas Indonesia yang sempat lalai di hari tersebut. Mantan Presiden Inter Milan itu pun menjamin keamanan timnas Indonesia menjadi prioritas. Alhasil keamanan skuad Garuda pun akan diperketat. Sementara itu Erick Thohir juga memastikan fokus skuad asuhan Sintayong tidak boleh terpecah saat ini. Sebab timnas Indonesia sendiri sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Penjagaan pun otomatis akan diperketat ketika skuad Garuda bersiap menjamu Australia pada Selasa 10 September mendatang. Sebelum kembali ke Indonesia, dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Sintayong menceritakan masalah kesehatan yang dialaminya sampai harus menjalani operasi sebanyak 10 kali di Korea Selatan sebelum akhirnya kembali melatih tim Merah Putih. Pelatih asal negeri Gingseng itu menjalani operasi setelah melakoni hari-hari yang menegangkan bersama dengan skuad Garuda dari awal tahun ini di Piala Asia 2023, kemudian melatih timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024, sekaligus berlaga di kualifikasi Olimpiade 2024. Setelah itu, Sintayong pun membawa timnas Indonesia meraih tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong pun mengakui ada kelelahan yang terjadi pada dirinya dan mempengaruhi kesehatannya. Selepas itu, pelatih 53 tahun ini kembali merasakan gejala yang tidak beres pada dirinya pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong pun akhirnya kembali ke Korea untuk menjalani operasi radang selaput dada. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.